Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Ar-Rahim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Imam Masjid Ar-Rahim, orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, bersama seluruh jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, serta bersyukur kita kepadanya. Perintah-perintahnya kita kerjakan, larangan-larangannya kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita nikmat berlimpah barokah, dan semoga kita semua senantiasa diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita berbanyak pula salawat serta salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyaknya kita bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nantinya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia, kita masih membahas tentang perkara-perkara yang bisa merusak hati kita. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang cinta dunia. Maka untuk memberantasnya kita mesti memahami apa hakikat dunia. Yang pertama, hakikat dunia itu dia cuma sebentar. Kemudian dunia itu sedikit. Kemudian dunia adalah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila seseorang tahu tentang hakikat dunia, dia tidak akan terlena, tidak akan terpesona, dan takkan merasa bahwa dia akan selama-lamanya di dunia ini. Apa sebab? Kita ulangi, dunia itu sedikit. Sedikit tentunya bila dibandingkan dengan akhirat. Dunia itu sebentar. Sebentar bila dibandingkan dengan akhirat.
Kemudian kalau dunia tempat diuji, akhirat tempat menerima balasan. Baik jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, malam ini kita akan membahas tentang nafsu dan kesabaran. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani dalam kitab beliau Nasaihul Ibad mensyarah hadis Nabi, perkataan sahabat dan perkataan para ulama. Di antaranya ulama pernah berkata, inna sabra yusirul ibada mulukan wa inna syahawata tusirul muluka abidan. Yang artinya, sesungguhnya sabar bisa membuat seorang budak menjadi raja, sementara memperturutkan nafsu bisa membuat seorang raja menjadi budak. Jadi kalau begitu jemaah, mana mulia, kesabaran atau memperturutkan nafsu? Jauh lebih mulia kesabaran. Karena kalau orang itu sabar, budak dia akan menjadi raja. Tapi kalau seseorang itu memperturutkan nafsu, raja dia bisa jatuh menjadi budak. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia. Contohnya kita nak sampaikan tentang kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Zulaikha itu memang dia bukan raja, tapi istri raja. Dia bukan raja, tapi istri raja. Istri Al-Aziz, pembesar Mesir ketika itu. Tapi karena dia memperturutkan nafsunya, dia menjadi budak nafsunya. Berbeda dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika itu statusnya budak, tapi karena dia sabar, lalu menjadi seorang raja. Maka untuk itu kita mesti kekang nafsu ini dengan cara mempertebal kesabaran. Ceritanya kita tidak akan sampaikan. Karena apa? Saya yakin jemaah sudah hafal tentang cerita Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Jemaah, godaan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf itu luar biasa. Tapi karena dia sabar, Allah angkat dia menjadi orang yang mulia. Kenapa dikatakan di godaan Nabi Yusuf ini sangat luar biasa besarnya? Yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan ujian paling besar setelah peninggalan beliau adalah wanita. Ini ujian paling besar. Itulah yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu adakah hadis kemudian ayat Al-Quran yang menyebutkan wanita ini godaan paling besar dalam hidup? Ada. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah SAW? Ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali minan nisa. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan sepeninggalan beliau, ujian paling besar bagi lelaki adalah perempuan. Ujian inilah sedang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Berat ini. Lalu Al-Qur'annya ada tidak bercerita tentang itu? Ada. Hadis sudah kita sampaikan, sahih
Perawinya Imam Bukhari. Ayatnya ini dia. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Allah letakkan wanita paling depan. Ini surah Al-Imran ayat 14. Kata ulama, kenapa Allah sebut wanita dulu? Karena memang wanita ini ujian paling berat. Ujian paling berat. Kaum muslimin, kebutuhan seorang lelaki kepada wanita melebihi daripada kebutuhan dia ketika haus, yaitu membutuhkan air. Apa maknanya? Haus seorang lelaki, dia tak dapat air, dia masih bisa menahan. Tapi keinginan seorang lelaki kepada wanita, dia tak bisa menahan. Seorang lelaki, manakala dia lapar, dia butuh makanan. Dan ketika makanan belum didapat, dia masih bisa menahan. Tapi kebutuhan seorang lelaki kepada wanita, kalau sudah tiba saatnya, payah dia untuk menahannya. Itu yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi dia sabar. Bahkan sampai hari ini jemaah, kalau ada orang nak menjatuhkan lawannya, kadang-kadang wanita sebagai umpan. Wanita sebagai umpan. Contoh, imam besar Habib Rizik pernah dibuat cerita-cerita tak baik tentang beliau. Dituduh beliau berselingkuh. Wanita. Dulu dai sejuta umat, Allah yarham Zaidun MZ, juga dituduh berselingkuh dengan wanita. Bahkan para pembesar dunia ini, begitu namanya meroket lalu jatuh, itu juga penyebabnya karena wanita. Bahkan orang sebelah sana, yang saya maksud sebelah sana, Yahudi Nasrani, menjatuhkan Nabi kita pun dengan cara wanita. Apa kata orang agama sebelah sana menuduh Nabi kita? Muhammad itu nafsunya luar biasa besar. Apa bukti? Dia beristri banyak. Begitu tuduhan mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tak ada lagi celah jelek Nabi itu. Dicari, apa yang mereka temukan? Wanita. Tak ada yang mereka dapatkan, mereka karang-karang cerita. Nabi Muhammad SAW itu gila wanita. Mereka tak membaca sampai selesai. Nabi Muhammad SAW, istrinya yang perawan cuma satu orang, yaitu Aisyah. Selain Aisyah, itu tua-tua semua. Mengapa Nabi nikahi mereka? Karena suami mereka meninggal. Takut Nabi nanti mereka itu murtad, lalu dinikahi. Mereka memang tak beristri dua. Orang agama sebelah sana, mereka tak beristri dua. Istri mereka cuma satu. Tapi hubungan gelap mereka dengan wanita lain lebih luar biasa lagi. Kalau itu tak menjadi masalah. Nabi kita menikah dengan cara sah, dipermasalahkan. Mereka menggauli sekian banyak wanita, kayaknya itu bukan sebuah kejelekan. Nikah belum, tapi anak dah ada, kayaknya itu tak masalah. Nabi kita menikah dengan sah, itu menjadi bahan cemoohan. Jadi makanya Nabi bersabda, mulai dulu sampai sekarang, apa ujian paling berat bagi lelaki?
adalah wanita. Apakah itu istrinya sendiri, apakah itu anaknya sendiri, apakah itu tetangganya. Dan ujian itulah sedang menimpa Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Yang kedua, kenapa dikatakan ujian Nabi Yusuf ini berat dan beliau sabar? Karena beliau masih muda. Beliau ini masih bujangan, belum beristri. Datang seorang wanita menggoda, ini berat. Beda kalau Nabi Yusuf itu umpamanya sudah tua. Atau mohon maaf, kita yang sudah tua, istri sudah ada, umur sudah tua, mata tak pula jelas lagi menengok wanita, telinga dah pekak-pekak pula sikit. Lalu datang wanita menggoda kita, mungkin tak besar pengaruhnya. Sebab suara lembut yang mendayu-dayu itu tak terdengar sama kita. Cantiknya wajah dia, merahnya lipstiknya tak nampak oleh mata kita. Awak buta. Itu pun kadang-kadang berhasrat juga. Banyak orang tua-tua berhasrat. Apalagi yang mata jelas telinga tak pekak. Banyak. Sehingga kita tonton di televisi, ada yang tua-tua kadang-kadang maaf mencabuli anak-anak kecil. Bahkan ada ayah sendiri mencabuli siapa? Anak kandung sendiri. Dia udah kakek, dicabuli cucunya. Dia seorang ayah, dia campuri anaknya. Padahal sudah berapa umurnya? Sudah tua. Nabi Yusuf masih muda, masih bujangan, digoda oleh seorang wanita. Ini berat. Ini berat. Kalau seandainya Nabi Yusuf itu sudah beristri, lalu digoda oleh seorang wanita, dia bisa saja pulang ke rumah. Mengapa Nabi Yusuf pulang ke rumah? Maaf, dia berhubungan dengan istrinya. Dan Nabi mengajarkan seperti itu. Hadis ada Pak Ustaz? Ada. Dari siapa hadis ini? Jabir bin Abdullah. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, kalau kalian keluar lalu nampak wanita, kemudian kalian teringat kepadanya, cepat pulang. Cepat pulang. Dan Nabi itu mempraktikkan. Pada suatu ketika Nabi keluar, lalu dinampak seorang wanita. Nabi juga manusia. Lalu mengapa? Beliau cepat pulang. Ke rumah siapa beliau pulang? Ke rumah istrinya Zainab. Lalu Nabi Muhammad SAW menggauli Zainab. Maka Nabi berkata kepada sahabat, jika kalian keluar nampak perempuan lain, kemudian dah macam-macam pikiran kalian, cepat pulang temui istri kalian. Tiba di rumah, orang rumah tak ada dah. Baik apa so kagetnya, aku pun yang pelor. Bertanya ke anak, anak mak pergi pasal kaget, lala mau pergi bau painya. Kalau lala mau pergi nak pulang leanya, lumayan. Iko bau pai lo bau. Apa boleh buat lah. Tapi begitu Nabi ajarkan. Sementara Nabi Yusuf belum beristri. Belum beristri. Kemana beliau nak lampiaskan? Ini berat. Itu macam mana kami yang bujang-bujang kau Pak Ustaz? Macam mana kami yang bujang-bujang kau? Kami tidak Nabi Yusuf lah. Atau maaf, kami bapak-bapak yang tak punya orang rumah kau Pak Ustaz. Ni ada bapak-bapak tak punya rumah gini. Ada. Kalau mengalami hal seperti itu, ubeknya puasa. Baik yang masih muda atau yang sudah tak muda lagi tapi tak punya istri, datang yang mengganggu seperti ini, obatnya puasa. Apa bunyi hadisnya? Ya ma'syarasy syabab,
man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Hei anak muda, kalau kamu sanggup menikah, menikah, kata Rasulullah. Karena dengan menikah itu, kata Rasul, dapat menundukkan pandanganmu. Dengan menikah itu, kata Rasul, dapat memelihara kehormatanmu. Tapi kata Rasul, kalau kamu tak sanggup menikah, berpuasa. Lebihnya lun, banyak puasa. Banyak puasa. Kenapa? Kata Nabi, puasa itu wija. Apa makna wija? Bisa menjadi perisai. Tapi tak bisa puasa Senin Kamis saja sudah. Kalau dapat tambah puasa 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Berarti minimal dalam sebulan seboleh kali. Ompek Kami, ompek Senin 8. Tambah bid 3 seboleh. Tak je bisa 20 puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Tak je bisa 20 berbini copek. Berartilah parah. Itu alasan kedua kenapa dikatakan ujian Nabi Yusuf berat, tapi beliau bisa sabar. Yang ketiga, Nabi Yusuf itu tinggal di tempat orang, tinggal di rantau. Memangnya kampung asal Nabi Yusuf di mana Pak Ustaz? Kampung asal Nabi Yusuf itu di Palestina, di Syam. Nabi Yusuf ketika itu merantau ke Mesir. Jadi apa maknanya? Orang lebih nekat berbuat dosa di tempat orang lain daripada di tempat dirinya sendiri. Apalagi maaf urusan dengan wanita. Karena kalau di kampungnya dia melakukan, dia menjaga nama keluarganya. Dia menjaga nama baik ayahnya, dia menjaga nama baik ibunya, dia menjaga nama keluarga besarnya. Maka segan orang melakukan perbuatan itu kalau di kampungnya. Nabi Yusuf di mana? Di kampung orang. Dan ketika itu alat komunikasi tidak seperti sekarang. Berarti kalau Nabi Yusuf melakukan itu, mak ayahnya di kampung takkan tahu. Berarti kesempatan untuk melakukan itu terbuka lebar. Sama orang kalau mencuri. Orang kalau mencuri, apalagi pencuri kelas besar, itu jarang mencuri di kampungnya. Tapi kemana dia mencuri? Ke kampung orang lain. Kenapa dia mencuri ke kampung orang lain? Supaya tak tahu oleh orang kampungnya dia jahat. Kemudian dia di samping itu menjaga nama baik keluarganya. Persis sama dengan Nabi Yusuf. Dia berada di kampung orang, digoda oleh wanita di kampung itu. Artinya kalau Nabi Yusuf melakukan itu, kesempatannya sangat besar. Apa sebab? Mak ayahnya takkan tahu, keluarganya takkan tahu. Macam mana tahu? Alat komunikasi tak secanggih sekarang. Tapi Nabi Yusuf bisa menghadapi. Nabi Yusuf bisa menghadapi. Kaum muslimin, kaum muslimat. Kemudian yang berikutnya, kenapa dikatakan ujian Nabi Yusuf berat? Yang menggoda itu majikannya. Sementara beliau pembantu. Majikan yang menggoda. Awak pembantu. Awak jemaah selaku pembantu, maaf, usahakan diajak berhubungan badan. Disuruh untuk menyuci sendalnya, mau kita. Tolong semer sepatu, Pak, semer sepatunya. Majikan. Tolong cuci sendal saya, kita cuci sendalnya. Kenapa? Majikan kita. Tolong cuci mobil saya, kita cuci mobilnya. Kenapa? Kita adalah pembantunya yang menyuruh majikan kita.
Ini yang ngajak hubungan badan tu majikan. Berat ini jemaah. Model awak nonton tu leh. Tapi Yusuf bisa menghadapi itu. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku bahagia. Yang berikutnya, kenapa dikatakan Nabi Yusuf ini berat godaannya? Yang menggoda itu adalah wanita yang sangat cantik. Sudahlah majikan, cantik pula. Berat ringan ni jemaah? Jemaah, berat atau ringan ni? Oh, baik kau jemaah. Majikan awak ancak dulu. Masya Allah. Jadi posisi Zulaikha udah jadi budak ketika itu. Posisi Nabi Yusuf ketika itu sudah jadi raja. Berarti dia sabar. Sudahlah yang merayu itu majikannya, kemudian majikannya cantik, kaya raya pula lagi. Lelaki mana yang tak akan tergoda? Lalu kenapa dikatakan ujian Nabi Yusuf itu berat kaum muslimin kaum muslimat? Di dalam rumah hanya ada majikannya dengan dia. Hanya ada berdua dalam rumah. Kaum muslimin, kaum muslimat. Jadi kesabaran Nabi Yusuf betul-betul teruji. Sudahlah mereka berdua dalam rumah kaum muslimin, kaum muslimat. Pintu dikunci semua. Ini dah lengkap nih kayaknya jemaah. Sudahlah majikan, cantik, kaya raya, pintu dikunci semua kaum muslimin, kaum muslimat. Yang di rumah hanya ada mereka berdua, maaf. Dan yang meminta itu adalah Zulaikha. Dia yang meraih. Wahai Yusuf, aku sudah bersiap untuk melayanimu. Kesinilah. Ini ujian yang sangat luar biasa beratnya. Tapi Nabi Yusuf sabar. Apa bukti Nabi Yusuf sabar? Dia tak bergeming sedikit pun. Justru beliau lari. Tapi macam mana nak lari? Semua pintu terkunci. Karena kuatnya tendangan Nabi Yusuf, maka pintu pun terbuka. Allah yang membuat cerita. Pas depan pintu berdiri Al-Aziz. Siapa Al-Aziz? Sang raja. Siapa raja ini? Suami daripada Zulaikha. Begitu cepat dia berkelit. Begitu cepat apa katanya? Wahai suamiku, apa hukuman yang pantas untuk lelaki yang mengganggu istrimu? Memang wanita ni kalau urusan bercakap memang pandai. Secepat kilat langsung dapat oleh dia bahasa untuk menekan Yusuf. Padahal dia yang mengejar. Kemudian Yusuf tendang pintu. Pas pula suami ada di situ. Apa kata Zulaikha? Hukuman apa yang pantas untuk lelaki yang mengganggu istrimu? Tapi ketika itu ada seorang berkata, tengok Yusuf itu koyak bajunya di depan atau di belakang. Kalau di depan berarti yang salah adalah Yusuf. Kalau di belakang koyak bajunya, yang salah berarti Zulaikha. Kebetulan Nabi Yusuf koyak bajunya di belakang. Berarti yang salah Zulaikha. Karena Al-Aziz ini seorang petinggi atau tetap yang monang bininya. Sampai sekarang yang seperti itu terulang lagi. Tapi tak perlu sebut nama. Ini masa-masa pemilu nih, masa-masa tahun politik nak tangkap pula saya nanti. Tapi tak perlu sebut nama. Kaum muslimin, kaum muslimat, singkat cerita di penjara Yusuf. Karena Yusuf sabar menghadapi seorang wanita cantik, di penjara sabar, akhirnya Allah angkat beliau menjadi raja.
Ceritanya panjang sebab beliau di dalam penjara, ada orang bermimpi, dia takwilkan mimpi itu, kebetulan pada suatu ketika raja juga bermimpi, ditakwilkan oleh Yusuf mimpi raja. Kemudian singkat cerita kaum muslimin, Yusuf yang dulu budak dicampakkan oleh saudaranya ke dalam sumur, dijual dengan harga yang tak begitu mahal, menjadi pembantu, digoda oleh wanita cantik, dia tetap sabar, maka Yusuf menjadi seorang raja. Sabar membuat seorang budak bisa menjadi raja, contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga ketika itu apa kata Nabi Yusuf kepada Al-Aziz? Apa kata beliau? Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Jadikan aku wahai Al-Aziz seorang pemegang kunci harta negara Mesir, bendaharawan, menteri keuangan. Inni hafizun alim, sesungguhnya aku bisa menjaga, aku ni orang punya pengalaman. Maka diangkatlah beliau menjadi pembesar. Bagaimana cerita Zulaikha? Zulaikha waktu itu diperbudak oleh nafsunya sendiri. Zulaikha diperbudak oleh nafsunya sendiri, walaupun dia adalah orang besar. Kenapa dikatakan orang besar? Istri raja. Tapi ketika itu Zulaikha karena mengikuti nafsunya, dia betul-betul menjadi budak, lebih budak daripada Yusuf. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, itu cerita zaman dulu. Lalu bagaimana cerita itu kalau kita bawa zaman sekarang? Dengan konteks yang dikatakan oleh ulama tadi. Apa kata ulama? Syahwat kalau diikut, raja menjadi budak. Syahwat kalau ditahan, budak menjadi raja. Bagaimana pada zaman sekarang? Kita tengoklah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Jatuh semua rata-rata. Walaupun pangkatnya tinggi, walaupun kedudukannya tinggi, tapi kalau dia mengikut nafsu, jatuh. Jatuh kaum muslimin, kaum muslimat. Kenapa Pak Ustaz mengatakan jatuh? Karena orang begitu mengikut hawa nafsunya, dia sedang menjadikan nafsunya itu sebagai Tuhan barunya. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, afara'aita manittakhaza ilahahu hawahu. Apakah engkau tak memperhatikan kata Allah? Siapa itu? Orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Jemaah, nafsu ini anugerah. Kalau tak ada nafsu, tak enak hidup ini. Tak ada nafsu, tak enak hidup ini. Karena nafsu itulah kita makan. Karena nafsu itulah kita minum. Karena nafsu itulah kita tidur. Karena nafsu itulah kita bersuami. Karena nafsu itulah kita beristri. Karena nafsu itulah kita berkuasa. Jadi nafsu itu anugerah. Nafsu itu membuat kita maju dalam hidup. Kapan menyalah? Kalau sudah berlebih-lebihan. Apa maksud berlebih-lebihan di sini? Dilanggar aturan-aturan Allah. Disitulah kaum muslimin, kaum muslimat, manusia itu akan menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Kalau apa tadi? Kalau sudah keterlaluan. Apa contohnya Pak Ustaz keterlaluan itu? Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Ini maaf, ini contoh. Kita punya istri. Kita masih contohnya lelaki dan perempuan, karena sesuai dengan contoh tadi Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Lalu ketika kita punya istri, ketika seorang lelaki punya istri, lalu mengapa dia? Maaf, dia umpamanya berselingkuh. Ketika dia punya istri lalu berselingkuh dan dia ikuti nafsunya itu, dia berarti telah melampaui batas. Apa sebab?
ada yang halal, tapi dia cari yang tak halal. Maka orang seperti inilah yang dimaksud dengan afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Dia telah mempertuhankan nafsunya. Dia tidak mempertuhankan Allah lagi. Kalau Allah Tuhannya, apa kata Allah? Gauli istrimu. Itu kata Allah itu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini istrimu yang halal. Tapi apa yang dia ikutkan ketika itu? Ada yang halal dia tinggalkan. Apa yang dia lakukan? Yang disuruh oleh hawa nafsunya. Maka ketika itu bukan lagi Allah sebagai Tuhannya, tapi dia telah mempertuhankan hawa nafsunya. Ingat, hawa nafsu kalau tak dikekang, mengapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, maka seseorang itu akan diperbudak. Dalam Al-Quran Allah berfirman, seperti kisah Nabi Yusuf juga, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu ini tabiatnya adalah menyuruh manusia berbuat yang buruk-buruk saja. Kalau tidak dikekang, kalau tidak dimenet dengan sedemikian rupa, maka ketika itu jatuhlah harga diri manusia. Kenapa dikatakan jatuh harga dirinya? Dia telah menjadi hamba nafsu, dia telah diperbudak oleh hawa nafsunya. Kaum muslimin, kaum muslimat, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membuat perbedaan orang pintar dengan orang yang bodoh. Apa kata Nabi orang yang pintar? Al-kayyisu man dana nafsahu wa alima ba'dal maut. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang pintar adalah orang yang pandai mengendalikan nafsunya. Itu kata Nabi orang yang pintar. Kemudian mengapa orang yang pintar itu, kata Nabi, dia melakukan amal ibadah. Untuk apa dia melakukan amal ibadah? Untuk bekalnya nanti setelah mati. Itulah kata Nabi orang yang pintar. Dia kendalikan hawa nafsunya dengan sedemikian rupa. Kata nafsunya, asa puasa Senin leh. Kata dia, ndak, aku puasa. Pintar dia. Tapi walaupun sunat, tak puasa dia. Berarti dah kalah dia itu. Siapa yang mengalahkan? Hawa nafsunya. Tentu lebih parah lagi, bulan Ramadan dia tak puasa. Kata nafsu, usah puasa oleh. Pada bulan Ramadan tu, lalu dia tak puasa. Kata Nabi, ini orang bodoh. Orang yang pintar itu, dia bukan diatur oleh nafsunya, tapi dia yang mengatur nafsunya. Kata nafsu, kalau malam, usah tahajud oleh. Lolok aja lah. Lalu dia ikuti, berarti dia sudah diatur oleh hawa nafsunya. Orang yang pintar macam mana? Dia bangun malam. Untuk apa? Untuk tahajud. Ini kata Nabi orang yang pintar. Kata nafsu, usah baca Quran leh. Sesekali baca Quran adalah tu malam Jumaat, kemudian surah Al-Kahfi, besok siang Jumaat Yasin. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis off dulu. Tapi kalau orang pintar, enggak. Baca Quran setiap waktu. Lalu siapa orang yang lemah, kata Nabi? Maksud di sini bodoh. Wal ajizu man atba'a hawahu. Orang yang lemah, kata Nabi, orang yang adalah sebaliknya. Mengapa dia? Dia ikuti kata hawa nafsunya. Maka kaum muslimin, siapa yang hebat di sini? Yusuf. Kenapa Yusuf hebat? Dia bisa mempertahankan hawa nafsunya sehingga Allah angkat derajatnya di dunia. Jadi raja, dia jadi nabi, di akhirat bakalan akan masuk surga. Tapi kalau orang tinggi pun pangkat derajatnya, dia ikuti hawa nafsunya, orang itu sebenarnya rendah serendah-rendahnya. Mungkin bajunya licin, okey. Mungkin pangkatnya tinggi, okey. Tapi dia ikut hawa nafsunya, di mata Allah dia tak ada apa-apanya. Dia adalah budak, bukan budak dari manusia, tapi budak dari hawa nafsunya. Kaum muslimin,
Kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah, semoga kita bisa mengendalikan diri kita. Maka cara mengendalikan nafsu itu adalah dengan memperbanyak puasa di antaranya. Itu amalan paling hebat, yaitu dengan memperbanyak puasa. Minimal Senin, Kamis kita berpuasa terus. Ditambah dengan tanggal 13, 14, 15 tentu lebih bagus lagi. Maka apabila itu kita lakukan, insya-Allah kita kalaupun takkan jadi raja, minimal menjadi raja di atas nafsu kita. Dan insya-Allah Allah selamatkan kita di dunia dan diberi balasan dengan surga. Sebab surga itu Allah ciptakan untuk siapa? Wa nahan nafsa anil hawa, yang bisa mencegah hawa nafsunya. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia, semoga yang sedikitnya ada manfaat untuk saya dan kita semua, terlebih-lebih hendaknya mendapat berkah dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.